Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang rangkaian RLC seri guys. Kali ini kita akan bahas konsep yang namanya beda fase dan sifat rangkaian. Nah, sekarang kita akan review kembali apa sih rangkaian RLC itu guys. Jadi rangkaian RLC adalah ketika kamu menghubungkan tegangan AC di sini, kita sambungkan secara seri 3 komponen, yaitu R, kemudian L, kemudian C. Nah, R itu apa? R itu adalah resistor, L itu adalah induktor, dan C itu adalah kapasitor. Ya. Nah, sekarang kita akan review kembali konsep dari beda fase guys. Ya, pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Kalau resistor murni itu tidak ada perbedaan fase, beda fasenya adalah 0. Artinya tegangan dan arus itu satu fase. Nah, kalau induktor murni, itu tetanya adalah 90 derajat, di mana pada induktor, tegangan mendahului arus. Nah, kalau kapasitor kebalik guys, arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nah, kalau saya punya rangkaian ini guys, RLC, mana yang lebih mendahului? Tegangan atau arus yang mendahului? Kemudian mendahulinya sebesar berapa derajat? Ya, kita akan bahas di video kali ini. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah beda fase guys ya. Jadi pada beda fase di sini kita akan melihat bahwa diagram fasor sangat membantu kita dalam menghitung beda fase. Jadi kita review dulu guys diagram fasor. Nah, diagram fasor kalau kayak masih ingat ya di sini kalau konsep tegangan ya guys ya, pada tegangan. Kalau misalnya di sini tegangan VR pada resistor, berarti tegangan pada induktor ke atas VL dan tegangan kapasitor ke bawah VC. Nah, kemudian kita kurangkan guys ya, VL kurang VC. Kalau misalnya VL lebih besar, kita anggap jadi VL kurang VC di atas. Kemudian di sini ada VR, berarti R di sini. Pakai vektor seret, ya, ini adalah V total, pakai Pythagoras. Nah, kita ingat bahwa kalau misalnya di sini VR, ya, tegangan resistor itu dia sefase sama si arus pada resistor. Berarti arusnya juga di sini, guys. Nah, berarti arusnya juga di sini. Arus. Nah, kita lihat bahwa V dan I itu membentuk sudut theta. Nah, tetanya itu adalah beda fase, guys. Ingat, beda fase itu adalah perbedaan sudut antara V dan I. Nah, kita bisa menghitung beda fasenya menggunakan trigonometri. Ya, di sini bisa pakai sin, bisa pakai cos, bisa pakai tan. Ya, tapi paling mudah kita pakai tan. Jadi kita pakai tan theta sama dengan, ingat tan theta itu adalah depan per samping. Depannya adalah VL kurang VC, per sampingnya adalah VR. Ya, ini VR guys, ya, tegangan pada resistor. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung beda fase guys. Nah, selain dengan perspektif tegangan, kita juga bisa menggunakan perspektif dari hambatan guys. Nah, kalau hambatan konsepnya mirip guys. Di sini ada I, arus. VR itu adalah tegangan pada resistor, berarti hambatannya adalah R. VL ke atas, hambatannya namanya adalah XL. Dan ke bawah adalah VC, hambatannya adalah XC. Kita kurangkan, misalnya XL lebih besar dari XC, berarti totalnya ke atas, VXL kurang XC-nya. Kemudian di sini ada R. Di sini adalah hambatan total, namanya adalah impedansi atau Z. Di sini adalah I, guys. Ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa Z itu dia satu fase sama si tegangan total, ya, sama kayak ini. Segaris, ya, sefase. Nah, berarti nyari tan theta itu bisa pakai rumus kedua, guys. Ya. Jadi, menggunakan nilai hambatan. Jadi, tan theta itu bisa menggunakan depan per samping. Depannya XL kurang XC.
sampingnya adalah R. Nah, ini adalah rumus kedua untuk menghitung beda fase. Ya, beda fase pada rangkaian RLC. Bisa pakai tegangan, bisa pakai hambatan, guys. Yang paling sering dipakai itu yang hambatan, guys, rumus yang kedua. Itu yang beda fase. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep sifat rangkaian. Oke guys, kita sudah masuk ke bagian kedua, yaitu adalah sifat rangkaian. Kita sudah hitung bagaimana kita menentukan beda fase menggunakan rumus tan theta sama dengan XL kurang XC dibagi R. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan mana yang lebih dahulu, tegangan atau arus. Nah, bagaimana kita menentukan sifat dari rangkaian? Ada 3 sifat rangkaian. Yang pertama, XL lebih besar dari XC. Ya, apa sih yang terjadi jika XL lebih besar dari XC? Ya, kita ingat di sini ya, diagram fasor dasar, di sini ada I, di sini ada R, di sini ada XL, dan di sini ada XC. Nah, ini diagram fasor ya guys. Apa yang terjadi jika XL lebih besar dari XC? Artinya panah ke atas lebih besar daripada panah ke bawah. Berarti kalau kita resultankan, berarti akan menjadi seperti ini guys. XL kurang XC, di sini ada I, di sini ada R, nah di sini ada impedansi atau Z, ya, yang setara dengan CV-nya. Nah, kita lihat jelas-jelas bahwa V mendahului I sebesar theta, ya, berarti sifat yang pertama disebut sebagai sifat induktif karena mirip sama induktor, ya, induktornya lebih menang, XL lebih besar. Jadi disebut sebagai tegangan mendahului arus sebesar theta. Atau kebalikan guys, arus tertinggal tegangan sebesar theta. Nah, itu adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua disebut sebagai sifat kapasitif. Kalau si XL-nya itu lebih kecil daripada XC. Atau kebalikan guys, XC-nya lebih besar daripada XL. Nah, berarti kita lihat di sini, berarti kan XC lebih besar. Ya, otomatis panah ke bawah lebih menang. Jadi XL kurang XC itu panah ke bawah. Kemudian di sini ada I setara dengan R. Di sini ada impedansi Z setara dengan V. Di sini ada sudut theta. Berarti kita lihat bahwa V-nya ketinggalan dari I atau I-nya mendahului V. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa arus mendahului tegangan sebesar theta. Jadi arusnya duluan ya, atau kebalikan, tegangan tertinggal arus sebesar theta. Sifat yang kedua mirip sama kapasitor atau kapasitif. Sifat yang ketiga itu adalah sifat kalau XL sama dengan XC atau kita sebut sebagai resonansi ya, terjadi resonansi, yaitu adalah ketika tegangan arus satu fase guys. Jadi terjadi resonansi ya, tidak ada perbedaan fase. Nah, kenapa tidak ada perbedaan fase? Karena kalau XL sama dengan XC, panah atas kurang panah bawah habis, maka sisanya adalah I-nya di sini, R-nya di sini, ya kan? Berarti totalnya juga ke sini, guys, ya. Jadi sini adalah Z-nya juga, dan juga setara sama V-nya. Tegangan sama arus satu fase. Nah, pada keadaan resonansi ini, itu akan terjadi daya disipasi paling besar. Ya, kita akan bahas tentang daya disipasi itu di video selanjutnya, ya. Nah, syarat dari terjadi resonansi guys, ya, adalah XL kurang XC. XL sama dengan XC, sorry. Nah, XL rumusnya adalah omega L, XC rumusnya adalah 1/, omega C. Kita kali silang menjadi omega kuadrat LC sama dengan 1. Berarti omega kuadrat sama dengan 1/LC. Omega itu adalah 2PF kuadrat sama dengan 1/LC. Kita akarkan, berarti 2PF sama dengan 1/LC. Berarti frekuensi sama dengan 1/2pi akar LC. Nah, ini disebut sebagai frekuensi resonansi, guys. Frekuensi resonansi dalam satuan Hertz. Nah, ini adalah frekuensi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan resonansi.
ya, yang menghasilkan daya yang paling besar. Demikian video pembahasan mengenai beda fase dan sifat rangkaian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you.